Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesegaran, kesehatan, tubuh yang baik, tubuh yang sehat, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga di dalam Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Engkau memberkati ibadah seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu itu akan memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami. Dan kehadiran Tuhan akan menolong kami untuk kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena itu kami rindu mendengar firman-Mu, rindu mendengar suara-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Setiap kami sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Dan semua kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati bulan Oktober, di mana di dalam bulan Oktober kita mempelajari tema tentang kasih setia Tuhan di setiap musim kehidupan. Dengan kita mengenal, mengerti tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, akan menolong kita untuk kita tidak berputus asa dalam hidup ini. Walaupun ada banyak tantangan, ujian di dalam kehidupan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap setia untuk menyertai kita, karena itu janjinya, aku akan menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu artinya tidak ada putus-putusnya. Sampai pada akhir zaman, sampai pada akhir kehidupan kita. Itu yang harus menjadi keyakinan, iman, dan pengharapan kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tetapi kita tetap memandang kepada Yesus Kristus, yang adalah pemimpin iman kita, yang akan menguatkan kita, bahkan menolong kita dengan memberikan kita jalan keluar. Karena itu saya berdoa dan berharap dengan kita mempelajari tema kita bulan lalu tentang kasih setia Tuhan di setiap musim kehidupan, kita dapat menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan di bulan November ini kita akan memasuki tema yang baru, yang diberi tema Redefine, Become who you are meant to be. Artinya kita mencoba memikirkan ulang, merenungkan kembali, siapakah diri kita yang sebenarnya, siapakah diri kita yang seharusnya. Tuhan menciptakan kita, awal mula Tuhan menciptakan kita itu untuk apa? Dan kehidupan seperti apa yang seharusnya kita jalani. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi orang-orang, menjadi manusia yang kehilangan arah dan tuntunan. Setelah jatuh ke dalam dosa, dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Dan ketika Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan akibatnya mereka menjalani kehidupan mereka menurut maunya mereka. Tetapi sejak semula tidaklah demikian Tuhan menciptakan mereka. Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan supaya mereka dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita ini akan mengerti tentang makna hidup kita. Untuk apa kita hidup. Dan di dalam bulan minggu yang pertama kita mempelajari tentang tema letting go. Dalam terjemahan bebasnya yaitu hidup berserah atau melepaskan. Apa yang harus kita lepaskan dalam hidup ini supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ kita melihat asal mula kita. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan serta segala binatang yang melata di bumi. Nah, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan, yaitu supaya manusia itu mengelola dan merawat seluruh ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Tuhan adalah pemilik, seperti
gambarannya Tuhan adalah pemilik seperti sebuah perusahaan. Tuhan adalah pemilik sebuah perusahaan. Setelah Tuhan mendirikan perusahaan itu, Tuhan membuat semuanya, menyiapkan semuanya. Dengan ada semua modal sudah ditanamkan di situ. Kemudian Tuhan menciptakan kita dan kita ini dijadikan sama seperti seorang manajer yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengatur segala sesuatu, diberikan otoritas penuh untuk mengatur segala yang Tuhan sudah ciptakan. Karena seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan, di mana pada puncaknya Tuhan menciptakan manusia, itu adalah refleksi, wujud dari kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ya, artinya Tuhan menciptakan itu untuk supaya manusia mengelola kehidupan ini. Manusia dapat merepresentasikan, menunjukkan inilah Allah yang hidup. Karena kita tahu bahwa sebelumnya terjadi pemberontakan di surga. Tuhan menciptakan malaikat tidak segambar dan serupa dengan dirinya. Tuhan hanya menciptakan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi kita ini levelnya beda dengan malaikat. Malaikat tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga ketika malaikat itu jatuh, tidak ada rencana penebusan bagi malaikat. Tetapi bagi kita manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga pada waktu kita jatuh, Tuhan langsung membuat rencana penyelamatan. Rencana untuk memulihkan kembali manusia. Membawa kembali manusia yang jatuh ini untuk kembali kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau rusak, itu nggak perlu proses yang bertahun-tahun, nggak perlu. Kalau kita mau merobohkan gedung ini, kita nggak perlu waktu bertahun-tahun. Benar nggak? Orang kalau mau rusak, satu hari, saat itu juga, detik itu juga dia bisa rusak. Tetapi kalau sudah rusak, untuk memperbaikinya perlu waktu yang begitu lama. Sama halnya juga di dalam relasi kita satu dengan yang lain. Ketika seseorang tidak lagi percaya kepada kita, untuk membangunkan kembali kepercayaan, untuk mendapatkan kembali kepercayaan itu butuh waktu bertahun-tahun. Dan itu yang terjadi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, untuk kembali pulih itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan sampai hari ini pun manusia belum pulih, kan? Walaupun Yesus sudah datang, Tuhan sudah datang untuk memulihkan manusia, sudah membayar harganya. Apakah manusia sepenuhnya sudah pulih? Belum. Kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat citra Allah di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Gambar dan rupa Allah dalam diri kita itu rusak. Dan karena itu Tuhan membuat rencana pemulihan, rencana penyelamatan untuk memulihkan kembali manusia. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan di situ bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karya Allah untuk memulihkan rencananya dalam diri manusia ini itu diistilahkan spiritual formation atau pembentukan rohani. Jadi manusia yang rusak ini Tuhan pernah memberikan perumpamaan kepada Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia itu. Disuruh pergi ke tukang periuk. Tukang periuk tanah liat. Dikatakan bahwa ketika tukang periuk itu membuat periuk dari tanah liat, dia akan membuat sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah perabot yang berguna, perabot yang bermanfaat. Tetapi ketika tukang periuk itu membuat periuk dari tanah liat ini, ketika dirasa bahwa ini bentuknya tidak baik, dia akan hancurkan lagi. Itulah yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan mulai memanggil orang-orang tertentu untuk menjadi
awal untuk membawa pemulihan, sama seperti Tuhan memanggil Abraham, dipanggil keluar dari tempat penyembahan berhala, dari keluarga yang tidak baik-baik, dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam rencananya dan dimulai dibentuk supaya melalui Abraham semua bangsa di muka bumi ini, semua manusia di muka bumi ini mengalami pemulihan. Tetapi apakah itu sudah sempurna? Belum. Formasi rohani, jadi formasi rohani atau pembentukan rohani Kristen adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup kita ini selaras dengan tujuan Allah. Karena itu di dalam merenungkan tema kita bulan ini, menjadi diri Anda yang harusnya, kita bertanya kepada diri kita, siapa diri saya yang seharusnya? Siapakah saya ini? Dan kehidupan seperti apa yang Tuhan mau saya jalani? Ini yang kita perlu tanya dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bertanya pertanyaan ini dalam kehidupan kita, kita hanya akan menjalani hidup ini tanpa kita mengerti untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita hanya akan menjadi orang yang hanya menjalani rutinitas keseharian kita. Sampai akhirnya mulai dari lahir, besar, kemudian tua, mati. Apakah makna hidup kita? Itu yang ditanyakan oleh Musa. Manusia hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan berlalunya buru-buru. Apakah arti hidup kita? Apakah benar hidup kita itu seperti uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap? Yang dunia tawarkan bagi kita adalah harus jadi kaya, harus punya karir yang cemerlang, harus populer, harus punya keluarga yang sempurna. Semua itu ditawarkan oleh dunia kepada kita. Dan kita berusaha untuk mengejar, mencapainya. Dan pada satu titik kita menjadi lelah dan tetap hampa. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu tentang banyak orang yang dia punya segala-galanya tapi hidupnya hampa. Karena apa? Karena tidak punya Tuhan. Nah, letting go, bicara tentang tema kita hari ini, hidup berserah. Berserah bukan berserah secara pasif seperti menyerah pada nasib. Aduh, nasib saya memang udah begini, Tuhan sudah membuat saya nasibnya seperti ini. Tidak. Berserah yang dimaksudkan di sini adalah secara aktif berserah kepada anugerah Allah yang memberikan kesanggupan bagi kita untuk mengalami pembentukan rohani yang pada akhirnya mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita manusia yang sudah jatuh dan kita mau dipulihkan. Tapi contoh untuk kita dipulihkan itu menjadi sama seperti siapa? Siapakah yang menjadi contoh bagi kita untuk kita menjadi serupa dengannya? Apakah contohnya itu adalah orang tua kita? Apakah contohnya adalah orang-orang yang kita kagumi, artis mungkin? Siapa yang kita kagumi, yang paling kita kagumi, di mana membuat kita itu ingin jadi seperti orang itu? Nah, kalau dalam hidup ini kita tidak mengagumi Yesus sebagai satu-satunya, di mana kita ingin menjadi sama seperti Dia, maka kita tidak akan mengalami pembentukan rohani dan hidup kita tidak akan kemana-mana. Hidup kita akan menjadi hidup yang tanpa tujuan. Karena itu saya mengajak kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan hati Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam anugerahnya, anugerah itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita peroleh melalui usaha kita sendiri. Anugerah itu adalah suatu pemberian berdasarkan kemurahan hati. Anugerah adalah pemberian dari Tuhan berdasarkan kasih dan kemurahan hatinya. Dan anugerah itu tidak bisa kita peroleh dengan usaha apapun juga. Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat amal ibadah yang sebanyak-banyaknya, itu kita tidak akan bisa memperoleh anugerah itu. Dan untuk menerima anugerah itu, pemberian yang Tuhan berikan berdasarkan kasih dan kemurahannya itu harus kita terima dengan iman. Bukan dengan usaha kita. Nah, di dalam anugerahnya Allah telah menyelesaikan karya penebusan melalui Yesus Kristus. Di dalam kasih dan kemurahannya, Tuhan sudah menyelesaikan rencana untuk memulihkan kita, untuk membawa kita kembali kepadanya, itu sudah diselesaikan. Ibaratnya sudah dibayar lunas. Sekarang kita tinggal masuk, menjalani anugerah itu. Kita nggak perlu bayar lagi, kita nggak perlu berusaha lagi untuk membayar itu. Tuhan sudah bayar buat kita. Untuk supaya membawa kita kembali kepada rencananya. Dan untuk mengalami karya anugerah Allah ini, kita diajak untuk mengambil tindakan dengan hidup berserah kepada Tuhan. Untuk kita menerima anugerah Allah itu, yang diperlukan adalah hidup yang berserah. Dan hidup berserah ini bukan ya seperti tadi, bukan berserah secara pasif, bukan berserah seperti berserah kepada nasib, bukan. Tapi berserah yang aktif. Berserah yang membawa kita itu naik ke perahu yang Tuhan sudah siapkan. Dan izinkan Tuhan membawa kita di dalam perahunya itu. Nah, karena itu kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu dasar. Dasar hidup berserah itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau berserah, hidup ini berserah kepada Tuhan, maka Bapak Ibu harus berserah kepada anugerah Tuhan. Bukan berserah kepada nasib. Berserah kepada anugerah Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang 1a. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus menasihatkan jemaat di kota Roma. Untuk supaya mereka memahami tentang anugerah Allah yang luar biasa. Dan menasihatkan mereka untuk supaya mereka bergantung kepada anugerah Allah. Kalau kita membaca kitab Roma, seluruh kitab Roma, pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, kita akan menemukan Paulus menjelaskan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah membenarkan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah dibenarkan. Kita sudah mengalami yang namanya justification, dibenarkan. Tetapi selanjutnya kita akan masuk dalam sebuah proses yang namanya sanctification, pemurnian, penyucian. Ini yang perlu proses. Kalau dibenarkan hanya satu kali, melalui apa? Iman kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa kita, untuk menggantikan kita sehingga kita tidak dihukum, tetapi kita dibebaskan. Itu hanya satu kali. Tetapi kalau kita mau dipulihkan, nah itu yang perlu proses. Ada kalanya kita ini jatuh, tapi ketika kita jatuh jangan jatuh terus. Bangkit lagi, bangun lagi. Nah itu sebabnya kita perlu komunitas. Bapak Ibu Saudara, setiap kita membutuhkan komunitas, yaitu gereja. Komunitas yang lebih kecil lagi yaitu kesan. Karena itu saya sangat mendorong Bapak Ibu
untuk ikut kesan. Kita sudah melakukan pendataan, jadi mohon Bapak Ibu, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kesan yang sudah ada maupun yang akan dibentuk baru. Jadi ketika kami mengajak, ayo Bapak Ibu masuk dalam kelompok kesan, kenapa kita perlu komunitas ini? Karena ketika kita terhilang, ada orang yang tahu. Nah kalau kita nggak ada di dalam komunitas, ketika kita terhilang, ya nggak ada yang tahu. Berminggu-minggu nggak datang ibadah, kemana rimbanya nggak ada yang tahu. Itu yang Paulus ingatkan. Bahwa kita sudah dibenarkan oleh iman melalui karya Kristus, melalui kemenangannya atas maut dan kuasa maut oleh kebangkitannya. Nah Paulus memulai bukan dengan perintah, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Paulus ini memulai dengan deklarasi. Karena Allah telah melakukan semuanya ini bagimu. Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Semuanya sudah Tuhan bereskan. Kemurahan Allah adalah anugerah dan belas kasihannya yang telah dinyatakan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Ini adalah dasar dari segala sesuatu untuk hidup berserah. Kalau kita mau hidup berserah, kita harus mengetahui bahwa kita sudah menerima kemurahan Allah. Kita sudah menerima anugerah Allah. Nah, hidup berserah adalah bersandar kepada kuasa anugerah Tuhan, bukan kepada kekuatan kita yang terbatas. Hidup berserah itu bukan untuk mendapatkan anugerah. Kita hidup berserah kepada Tuhan bukan supaya kita mendapatkan anugerah. Tetapi karena kita ini sudah menerima anugerah Tuhan, maka kita harus hidup berserah kepadanya. Kita berserah bukan untuk kita mendapatkan perahu bagi kita. Tapi kita ini sudah ada di dalam perahu, ya kita tinggal duduk di dalam anugerah itu. Mengerjakan anugerah, hidup dalam anugerah itu. Tetap kita memastikan bahwa saya tetap ada di dalam perahu itu. Perahu anugerah. Jangan keluar dari perahu itu. Karena kalau kita keluar dari perahu itu, akhirnya kita akan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu sebabnya kita menjadi lelah, letih, lesu, hampa, tidak berpengharapan. Ketika kita memahami hal ini, hidup ini akan menjadi ringan. Itu yang Paulus katakan. Ketika ada duri dalam dagingnya dan dia berdoa, Tuhan ambil duri dalam daging ini dari hidupku. Tapi Tuhan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Karena di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita nggak akan bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan apa artinya bagi kita tentang hidup berserah, tentang hidup dalam anugerah ini? Kita harus menghilangkan mentalitas balas budi yang salah. Nah, kita sering terjebak berpikir bahwa saya harus menyerahkan hidup saya agar Tuhan berkenan. Saya harus menyerahkan hidup saya supaya Tuhan itu disenangkan. Itu terbalik, kebenarannya adalah karena Tuhan telah berkenan, Tuhan telah memberikan anugerahnya, Tuhan telah mengasihi saya di dalam Kristus, maka saya dengan penuh syukur menyerahkan hidup saya kepadanya. Jadi motivasi kita itu bukan rasa bersalah, rasa takut, tetapi rasa syukur. Kita bergantung kepada anugerah Tuhan bukan karena takut. Kita berserah kepada Tuhan bukan karena kita takut hukuman, tetapi kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Yang kedua yaitu bersandar pada anugerah bukan pada kekuatan kita sendiri. Ketika kita mendengar panggilan untuk berserah, jangan langsung membayangkan beban yang berat yang harus kita angkat sendiri. Ingat, kekuatan kita berserah itu berasal dari apa? Dari anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena itu mulailah hari ini dengan mengingat, hari ini saya hidup karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Semua yang saya miliki saat ini adalah karena Tuhan.
hidup saya, semua yang saya punya itu karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, seorang anak yang tersesat di dalam hutan, dia kedinginan, kelaparan, dan ketakutan. Kemudian seorang penjaga hutan yang baik menemukan dia. Menemukan anak yang tersesat di hutan ini yang dalam keadaan ketakutan, kedinginan. Dan kemudian penjaga hutan ini membawanya pulang, mengobati lukanya, memberi makan, menghangatkan tubuhnya. Kemudian si penjaga hutan berkata, "Nak, sekarang ikutlah aku akan menuntun kamu pulang ke rumah." Apakah anak ini akan menjawab, "Waduh, berat sekali kalau aku harus mengikuti engkau. Aku udah senang kok ditolong. Aku senang sudah dibantu." Apakah anak itu akan berkata seperti itu? Ya tentu tidak. Ketika ditawarkan, "Nak, ayo ikut aku supaya aku menuntun kamu pulang." Ya, setelah dia mengalami kebaikan dan penyelamatan dari si penjaga hutan ini, kalau dia ditawarkan untuk mengikuti dia, itu adalah satu hal yang paling diinginkan oleh anak ini. Karena dia mau pulang. Jangan udah ditolong, udah sampai di sini aja. Oh, Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan. Oh, sudah ya, saya mau jalan sendiri. Enggak dong, seharusnya kita, ya Tuhan tuntun saya, selanjutnya tuntun saya. Itu yang harus membuat kita menjalani hidup kita. Anugerah Allah adalah dalam Kristus adalah sang penjaga hutan itu. Pengalaman akan anugerah itu membuat kita berkata, "Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Karena Engkau yang tahu jalannya." Nah, seringkali kan kita ini menjadikan Tuhan itu seperti satpam. Kita memanggil Tuhan, berseru kepada Tuhan pada saat kita butuh. Pada saat kita merasa nggak perlu Tuhan, ya kita nggak pernah menghiraukan. Kita nggak pernah cari Tuhan. Kecenderungan kita adalah seperti itu. Jadi hidup berserah dimulai bukan dari kekuatan kita, tetapi dari pengalaman akan anugerahnya. Bagaimana kita memahami anugerah, apa itu anugerah. Dan kita menerima anugerah itu, dan kita alami dalam hidup kita. Setelah kita menerima anugerah itu, apa wujud praktisnya dari hidup berserah itu? Wujud dari hidup berserah adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Untuk apa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan? Untuk apa Tuhan mengeluarkan kita dari belenggu dosa, belenggu iblis? Untuk supaya kita diputar-putar di padang gurun? Untuk supaya kita dibuat pusing dengan masalah dan persoalan penderitaan dalam hidup ini? Apakah itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari kegelapan? Apakah itu tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Tidak. Tuhan mengeluarkan mereka supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Karena melalui ibadah itulah mereka akan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara dan saya tiap minggu kita datang dalam ibadah minggu, disuruh datang dalam doa, suruh ikut kesan, untuk apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak memiliki pengertian yang jelas, visi yang jelas, tujuan yang jelas, maka semua yang Bapak Ibu Saudara ikuti itu hanya perintah manusia belaka, hanya rutinitas belaka. Bapak Ibu Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tetapi kalau kita melakukannya itu, karena kita mau mempersembahkan hidup kita, kita mau beribadah kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapat manfaatnya. Jadi respon kita terhadap anugerah itu diwujudkan dalam satu tindakan radikal, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, 3 hal yang penting yang kita perlu pahami dari pasal 1b ini, yaitu persembahan yang hidup. Maksudnya apa? Kita dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup.
Ini berarti seluruh keberadaan kita, nafas, talenta, waktu, energi, hubungan kita, itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya tidak ada satu bagian pun yang kita pisahkan untuk diri kita sendiri. Seluruh totalitas hidup kita, itu kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Artinya, ya tubuh kita ini seluruh totalitas diri kita, yang sesungguhnya, yang seluruhnya ini dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi nggak ada yang setengah-setengah. Ada orang, oh ya waktunya hidup dia datang ke ibadah atau mungkin talentanya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi waktunya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa nggak hal itu terjadi? Talenta, saya mau menyerahkan semua talenta saya kepada Tuhan, tapi waktunya tidak dipersembahkan. Sehingga pada waktu misalnya, ada kerjaan hari Minggu, aduh sorry Tuhan, saya nggak bisa, waktunya nggak bisa. Semuanya harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu persembahan yang kudus. Kudus artinya itu dipisahkan untuk tujuan khusus Tuhan. Kita dipisahkan untuk Tuhan, itu artinya kudus. Hidup kita bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa saya hidup? Untuk Tuhan. Ada lagunya kan? Untuk apa kita hidup sekarang, jika bukan untuk tinggikan namanya. Untuk apa kita hidup? Untuk memuaskan keinginan kita? Ketika kita hidup bagi Tuhan, kita ini akan merasa puas. Kita menyerahkan hak guna pakai hidup kita itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemilik sejati dari kehidupan kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk rencananya yang mulia. Itu pengertian tentang persembahan yang kudus. Dan yang ketiga yaitu persembahan yang berkenan. Berkenan artinya memiliki hidup yang berkualitas, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita benar, hidup kita berkualitas, hidup kita bermakna, kita ini akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti seorang anak, kalau anak itu hidupnya benar, dia rajin, dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, dia sekolah dengan baik, dia mendapat prestasi yang baik, orang tuanya senang atau orang tuanya sedih? Ya orang tuanya senang. Itu hidup yang berkenan. Menjadikan hidup kita ini sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apapun, semua yang kita lakukan, tujuannya satu, yaitu bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat hati Tuhan itu senang, itulah yang kita kejar, itulah yang kita lakukan dengan serius dan dengan sepenuh hati kita. Jadi apa wujud dari hidup yang berserah kepada Tuhan? Mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup yang berserah. Nah, Paulus menyebutkan ini, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati itu melampaui nyanyian. Kita, nyanyi yang paling bagus itu ibadah yang sejati. Bukan. Kita memberikan persembahan yang paling banyak itu ibadah yang sejati. Belum tentu. Karena Tuhan melihat hati kita. Ibadah sejati adalah bagaimana kita bekerja, belajar, mengasihi keluarga, berelasi dengan tetangga, dan menggunakan uang kita, semuanya itu diberikan sebagai persembahan bagi Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu pasti memberi yang terbaik atau yang terburuk. Kalau kita menghormati seseorang, kita diundang presiden, dan kita mau memberikan sesuatu kepada presiden itu karena kita menghormatinya, kita akan memberikan yang terbaik atau yang terburuk? Pasti akan memberikan yang terbaik, kita akan siapkan yang terbaik. Demikian juga terhadap Tuhan. Apakah kita mau mempersembahkan dari hidup kita persembahan yang buruk? Ketika bangsa Israel mereka mau membawa persembahan mereka kepada Tuhan,
Apakah mereka akan siapkan binatang yang sudah sakit-sakitan, domba yang sudah, wah ini kalau dijual nggak laku nih, udah dikasih kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan? Tidak, mereka akan memberikan yang terbaik. Karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah memberi anugerah bagi mereka. Tuhan sudah begitu sangat terlalu baik buat mereka. Itulah yang dikatakan sebagai ucapan syukur, persembahan syukur kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh, yaitu serahkan kendali atas hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berhenti menjadi bos yang mengatur hidup kita sendiri. Sekarang Tuhan diberikan hak untuk mengarahkan seluruh keputusan, tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, pasangan hidup kita, dan pengelolaan keuangan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Semua itu didasarkan kepada satu pertanyaan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki supaya aku lakukan? Mempersembahkan tubuh artinya menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Mulut kita untuk memuji, bukan untuk mengumpat. Tangan kita untuk menolong, bukan untuk mencuri. Pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, bukan untuk hidup untuk memikirkan hal yang membuat kita khawatir. Kaki kita untuk pergi ke tempat di mana kita bisa membangun, kita memberitakan Injil, bukan untuk kita merusak. Artinya setiap bagian dalam tubuh kita persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tahu tentang tim orkestra, tahu ya, artinya satu tim yang terdiri dari berbagai macam alat musik. Nah, setiap pemain memiliki alat musiknya sendiri dan mereka adalah pemusik yang handal dengan alat musiknya masing-masing, seperti yang kita sudah lihat ini. Dan setiap tim orkestra itu pasti ada konduktornya atau ada dirijennya yang akan mengarahkan. Nah, ketika konduktor itu mengangkat tongkatnya dan memberi aba-aba, maka pandangan dari semua pemusik itu akan ditujukan kepada konduktor itu. Benar nggak? Nah, semua itu dilakukan supaya mereka bisa memainkan satu lagu, tapi dengan berbagai alat musik, dengan nada yang harmonis, dengan alunan musik yang harmonis. Tapi untuk supaya harmonis, mereka nggak bisa main sambil mikir yang lain, atau mereka main seenaknya sendiri, tidak. Harus ngikutin nih arahannya konduktor ini. Nah, mereka tidak lagi memainkan musik sendiri. Nah, hidup kita itu seperti alat musik. Dan kita adalah pemusiknya. Dan Tuhan adalah konduktornya. Hidup berserah adalah saat kita berhenti memainkan melodi hidup kita dan mengikuti setiap gerakan tongkat dari sang konduktor agung. Nah, hasilnya akan membuat suara itu tidak sumbang, tetapi akan menjadi satu simfoni yang indah yang akan memuliakan Tuhan. Nah, hidup kita ini, kita seperti pemusik ini ngikutin konduktornya, atau kita, ya pokoknya saya main sendiri aja. Ya akhirnya suara hidup kita jadi sama seperti suara musik yang sumbang, nggak nyambung. Karena hidup yang paling bahagia, hidup yang paling indah itu adalah ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita bermakna, hidup kita menjadi puas, dan kita tidak akan menyesali hidup ini ketika kita meninggalkan dunia ini. Dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Setelah itu dia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Apa yang akan membuat kita puas ketika kita meninggalkan dunia ini? Jadi kita telah melihat dasar untuk hidup berserah, yaitu anugerah Allah, dan kita telah memahami wujud dari hidup berserah, yaitu mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan.
Selanjutnya bagaimana prosesnya, bagaimana kita bisa konsisten hidup di tengah tekanan sistem dunia ini. Yang ketiga yaitu prosesnya. Proses hidup berserah adalah melalui perubahan pola pikir. Karena itu dikatakan, janganlah, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Prosesnya apa? Bagaimana supaya hidup kita ini berserah kepada Tuhan? Ya, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh semua sistem pola pikir. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, tapi kita mengikuti sistem dunia ini, pola hidup dunia ini, kita nggak akan bisa. Itu sebabnya Ibu Ani selalu mengingatkan, mungkin Bapak Ibu ada yang belum ikut DKHB. DK itu pelajarannya judulnya Pola Hidup Dalam Kerajaan Allah. Artinya kalau kita mau berserah kepada Tuhan, tapi kita nggak tahu pola hidup seperti apa yang membuat kita ini berserah kepada Tuhan, nilai-nilai seperti apa yang kita harus hidupi, ya kita nggak akan bisa. Kita dipanggil untuk keluar dari sistem dan nilai dunia ini. Kita harus melepaskan, letting go semua nilai-nilai dunia yang membelenggu kehidupan kita. Kalau kita mau hidup berserah kepada Tuhan, tapi kita nggak bisa melepaskan diri kita dari dunia ini, pasti kita nggak bisa hidup bagi Tuhan. Pasti kita nggak bisa hidup berserah kepada Tuhan. Tidak akan mungkin. Tetapi berubahlah, jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua yaitu tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah ini dalam bahasa aslinya itu metamorfo, artinya menggambarkan tentang transformasi, yaitu perubahan yang terjadi, wujud perubahan itu terjadi dari dalam keluar, sama seperti yang terjadi pada ulat. Ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Itu perubahan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup, mau berserah kepada Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, kita harus berubah. Kita harus membuka diri kita supaya Tuhan mengubah hidup kita. Bagaimana transformasi atau perubahan itu bisa terjadi? Ya bukan dengan usaha kita, tetapi oleh pembaharuan budi kita. Artinya kita mengizinkan firman Tuhan itu membaharui pikiran kita. Firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup berserah kepada Tuhan, tapi kitanya nggak mau berubah, kita nggak mau dibaharui kehidupan kita, maka tidak akan bisa kita mengalami perubahan. Kita nggak akan bisa berserah. Pikiran kita harus terus-menerus diperbaharui supaya kita bisa mengerti dan mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi prosesnya yaitu anugerah Allah, memberi diri kita kepada anugerah Allah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, pikiran kita terus diperbaharui, maka hidup kita akan diubahkan. Diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Berserah kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan pemulihan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saya mengundang para pelayan mimbar untuk kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu kaya dalam Kristus. Anugerah itu adalah dasar dari segala sesuatu bagi kami, untuk kami dapat membangun kehidupan kami dan menata kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami mau meresponi anugerah-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau melepaskan semua ikatan yang membelenggu kami dari pola hidup dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengendalikan hidup kami dengan berserah sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami dan roh kami kepada anugerah dan kasih setia-Mu.
Jadikan hidup kami persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, perbaharui pikiran kami oleh firman-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu. Ubahlah kami ya Tuhan dari dalam keluar, sehingga kami dapat mengenal kehendak Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, serta kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.